Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud gejolak misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini. Menembus mata batin. Di program ini, kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Valin Ratu Begal. Apa kabar, Valin? Alhamdulillah baik, Mas. Baik. Senang bisa bertemu lagi. Iya. Waktu itu setelah pulang dari Menembus Mata Batin, ada kejadian aneh atau baik-baik aja? Aman-aman aja? Dibilang aman enggak, dibilang enggak aman juga baik gitu Maksudnya gimana nih? Enggak amannya di mana? Jadi ketika abis pulang dari Menembus Mata Batin itu di perjalanan ya khususnya, aku tuh merasa ada kayak badan aku tuh shaking gitu. Jadi gemeteran gitu, kayak tiba-tiba dingin, terus gemeteran, terus aku bilang, ada apa ya? Apa ini reaksi dari pulang dari sini? Karena kan kita mengalami beberapa hal ya Mas Bayu waktu itu. Jadi dan ketika aku merasakan itu ya udah aku cukup dengan Bismillah, baca ayat-ayat yang kecil-kecil ya, yang pendek-pendek, terus yang ya pokoknya apa yang mencoba untuk sadar gitu loh. Karena kalau ketika aku kebawa ke situ pasti aku akan kesurupan. Kita nggak pernah gitu. tahu ya apa Kita yang akan nggak terjadi ya. tahu, betul. Oke, tapi sejauh ini ada lagi nggak pengalaman mistis yang pernah kamu alami? Banyak sih kalau aku dimulai sering banget dari kecil soalnya Mas aku. Jadi kebetulan kan ada masih kalau orang dulu bilang itu kan dari keturunan ya, dari kakek buyut kayak gitu-gitu. Jadi kebetulan aku juga ada keluarga dari kakek aku yang mungkin ada ya bisa gitu. Jadi aku mungkin dari beberapa keturunan mungkin aku salah satunya. Jadi seperti itu. Makanya kemarin kan bereaksi sendiri gitu. Jadi itu bukan dibikin-bikin, bukan, tapi emang reaksi dari apa yang aku bilang, apa yang aku ini gitu. Tapi mudah-mudahan semalam hari ini pulang dari sini baik-baik aja ya. Mudah-mudahan ya Mas, kita lihat aja. Nggak akan ada kejadian ya. Mudah-mudahan. Oke, kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Ya. Kau pernah kena pelet atau tahu orang yang kena pelet? Aku ngalamin sendiri. Oke, nanti diceritain ya. Baik. Soal itu kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah seorang pria yang mengaku sebagai korban pelet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Arnold. Enggak. Silakan. Selamat malam, Pak Arnold. Malam, Pak. Apa yang mau Bapak ceritakan pada kami, Pak? Saya punya kesalahan. Kesalahan apa ya? Boleh Selingkuh dengar suaranya, dari Pak? keluarga. Gimana? Saya berselingkuh. Berselingkuh. Selingkuh dari istri Bapak? Selingkuh karena sama orang. Karyawan sendiri. Oh, baik. Karyawan itu memelet saya sampai saya lupa diri. Dari mana Bapak tahu? Saya tahu dari orang pintar. Apa reaksinya? Akhirnya usaha saya habis, hancur. Anak istri saya terbengkalai. Sampai saat ini saya mencari, tak ketemu juga. Sampai saat ini. Anak istri meninggalkan Bapak dan Bapak nggak bisa menemui dan mendapatkan mereka? Saya mencari, tidak menemukannya sampai saat ini. Oke, waktu Bapak datang ke orang yang dibilang orang pintar itu, apa katanya? Jawaban apa yang diberikan? Saya harus jauhkan itu dan diberi apa mantra sama dia. Nggak, memang terbukti bahwa Bapak kena pelet? Ya itu, saya juga nggak sadar semuanya. Akhirnya saya mencari solusi untuk membangkitkan usaha saya kembali seperti semula dan anak saya kumpul kembali. Akhirnya saya mencari solusi, cari pesugihan. Oh. Jadi Berarti malah double dong ya? pesugihan? Iya, Pak. Pesugihan seperti apa, Pak? Dewi Ular, Pak. Dewi Ular. Iya. Saya diberi keris untuk bunga, bunga terus air. Setiap hari Jumat saya punya toko disebarkan
cipratin air dan diberi bunga setiap hari Jumat. Ini maksudnya supaya usahanya Supaya bangkit lagi, bangkit sukses lagi, dan Iya. anak istri bisa kembali. Iya, Berhasil. tidak. Lalu ritual seperti apa yang dilakuin? Ketemu sama kesana ke orang pintar, ditunjukin ke Kemana? Kuncen. Kuncen. Oh, ke Kuncen. ya. Kuncen, Oh. ketemu itu. Akhirnya saya diberi keris. Ya, Diberi keris itu diapain? Ada ritual tertentu Ada kah? ritual tertentu. Seperti apa? Ritual taruh di bunga setiap hari Jumat. Saya sebarin bunga setiap toko. Di toko Bapak, Bapak siram Tapi air. saat ini saya takut apabila saya nyiram air, itu ada ular. Seakan-akan dia menyaplok saya. Oh, oke. Loh, tapi waktu pertama kali kan Dewi Baik-baik ular aja. ya? Iya, tapi dia berbentuk kayak ular besar. Memang seperti itu wujud beliau. Dewi ular, kemudian dia bentuknya bisa jadi ular. Tapi awalnya kan mau membantu untuk mendapatkan kekayaan kan? Mungkin ada biasanya reaksi itu didapatkan ketika apa yang biasa dilakukan dan mungkin tidak Bapak lakukan. Misalnya biasanya Bapak memberikan sesembahan misalnya kemenyan atau apa, tiba-tiba berhenti atau Bapak lupa. Biasanya itu akan wujudnya mengundang supaya mereka minta sebenarnya. Iya, sebenarnya minta. Atau bisa jadi itu sang Dewi Ular itu marah. Jadi dia berubah bentuk menjadi ular besar. Karena mungkin entah apa yang Bapak lakukan, kita kan nggak tahu ya. Ritual itu masih terus dilakukan atau sudah berhenti, Pak? Masih Untuk mandiin apalah segala macam. masih dilakukan. Tapi gagal juga tetap. Tetap gagal. Oke, Saya baik. makanya menghilangkan ini aja. Jadi kalau saat saya nyiram itu, seakan tuh ular mau nyaplok saya gitu. Oke, ini mungkin ada hal yang nggak terungkap. Mudah-mudahan nanti teman kami, dia adalah seorang indigo, bisa mengungkap dan melihat ini semua. Ya, kami undang sahabat kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Arnold terlahir tanggal 15 April 1967. Sosok yang aktif dan tidak suka bergantung pada orang lain. Namun, dia memiliki sifat yang emosional dan mudah tersinggung. Sifat itu membuatnya tidak disukai oleh seseorang, yang kemudian menghancurkan kehidupannya. Saya merasakan frustasi yang teramat dalam di jiwa Arnold. Dia sedang menjalani karmanya sendiri. Saya mencium bau ular. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Halo, Roy. Halo. Hai. Silakan duduk. Silakan duduk. Pak Arnold. Ya. Tanggal 15 bulan 4 1967. Ya. Yang lahir. Pak Arnold ini usahanya hancur karena seorang wanita. Datang ke orang pintar atau dukun, dikatakan Pak Arnold kena pelet. Ya, waktu itu keluarganya, anak istri meninggalkan. Lalu kemudian Bapak minta pesugihan. Dilakukanlah pesugihan dengan siluman ular. Gitu ya. Dewi ular. Dewi ular. Lalu Dewi kemudian ular. usahanya baik lagi, bangkit lagi, anak istri kembali. Tapi belakangan justru ada banyak ular yang sering datang ke tempat usahanya. Ya. Makanya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin supaya bisa bersih dan Bersih kembali. hilang semuanya. Semuanya. Nah, ini yang belum terungkap adalah kenapa tiba-tiba ada banyak ular datang ke tokonya dia, Roy. Oh, oke. Si Pak Arnold berasumsi bahwa ada orang yang mengguna-guna, yang mana sebenarnya istri mudanya, selingkuhannya, ya kan? Dan sebenarnya ini efek ular-ular ini itu adalah ular gaib yang dikirimkan oleh sang istri muda karena nggak terima nih. Saya ngerasa Pak Arnold dalam mata batin saya dan penciuman saya, dulunya kamu adalah seorang kaya raya. Tapi karena terjebak cinta buta dan cinta terlarang, akhirnya hukuman jatuh kepada kamu. Itu yang kita sebut hukum karma. Dan entah kenapa, saya merinding melihat Arnold karena
saya merasakan sesuatu yang aneh sekali. Seperti ular atau seperti siluman sesuatu gitu. Ini siluman atau Dewi Ular atau apa sebenarnya? Yang Iya. dia bilang Dewi Ular itu sebenarnya siluman ya, Roy? Betul sekali. Yang dibilang Dewi Ular itu adalah siluman sebenarnya. Saya jarang-jarang loh menggambar ular hitam. Ya, biasanya berwarna. Ini kenapa, Roy, kamu gambar ular warna hitam? Artinya iblis. Gangguan-gangguan yang di rumah seperti apa, Pak Arnold, yang biasa dijumpai? Itu dia mengganggu saya menyaplok gitu Pak. Ular-ular yang besar. Ya, maksudnya nyaplok itu mimpi. Sekarang kan dia ada kayak nyaplok gitu Pak. Kak. Oh, macam kayak bayangan gitu, Iya. Roy. Seakan-akan atau Seakan-akan itu. wujudnya nyata? Seperti nyata. Seperti nyata. Seperti nyata. Tapi bukan dalam mimpi. Bukan. Ada ular kecil, besar, Besar. Kayak yang saya gambarin nggak? seperti ini. Warna hitam. Ya, hitam. Saya mencium bau amis di sini. Iya. Iya. Iya kan? Dari awal saya tadi juga ya? udah mencium bau amis. Tadi Saya kita mencium sempat bau bahas amis yang luar biasa dahsyat sekali. Itu dari mana ya, Roy? Dari ular ini. Oh, Artinya ular ini sudah ada di sini. Iya. Saya takut sekali. Apakah memang ular ini benar-benar datang dalam wujud roh, atau memang ular ini datang secara real? Tiba-tiba jatuh semuanya ke kepala kita. oh my God, I hope not. Ini, Pak, udah lama melakukan ini? Lama juga. Sampai sekarang masih terus dilakukan tuh, nyiram-nyiram air di toko itu dulu, tempat usaha. Sekarang mah tinggal dia seperti nakut-nakutin saja Pak. Jadi semacam bayang-bayangan gitu. Terus Ya, ritual yang sering Bapak lakukan masih dilakukan nggak? saya udah nggak itu ritual lagi. Cuma dia Ularnya- masih membayang-bayangi saja. Ini sisik ularnya kayak gitu, Bay. Tuh lihat deh. Ya, It's look real, right? ya, it's real. Lagian sih, Pak Arnold, sorry ya bukan nyala-nyalain bermain api dengan istri kedua ya. Iya. Harusnya kan satu-satu aja lah, udahlah. Satu aja juga repot. Tapi ini kiriman dari orang itu, Roy. Kiriman dari orang itu, iya betul. Kiriman dari orang Dari itu. si istri mudanya itu, Iya. selingkuhannya itu. Tapi kan Pak Arnold sendiri kan dia juga kan mencari pesugihan dengan cara seperti ini, Roy. Iya. Jadi semuanya tuh bercampur. Makanya nih orang-orang nggak usah coba-coba deh yang begini-beginian. Efeknya jadi dihantui deh. Ada kaitan dengan pesugihannya dia juga. Ada banget kaitannya dengan pesugihannya dia juga justru. Si Mas Arnold, kamu merasakan ada kehadiran sesuatu gak yang lain? Ya ada. Apa itu? Ular-ular itu banyak. Panggilin deh ularnya datang. Aduh. Ya, dia sudah hadir. Arnold, tangannya biasa aja. Semakin kamu takut, habislah sudah. Saya mencium bau ular di sini, bau amis sekali. Oh, kamu bawa sesuatu yang berhubungan dengan jimat ya? Ada. Aduh. Saya mencium aroma amis, Ya. aroma yang sangat pekat sekali. Dari awal kita di sini emang kita udah mencium ya Mas Bayu. ya? Iya, tadi kita sempat bahas itu. Ini baunya kok ada yang aneh ya. Iya, baunya ada Amis yang banget aneh, gitu. amis banget. Bolehkah saya lihat jimatnya?
Aduh, Ditaruh aja, Pak. saya butuh Sarung sarung tangan. Banyak ya. Dan Pak Arnold tuh matanya kosong ya. Kita Ya. ajak ngobrol Dari tadi gitu, dari awal masuk. Dari awal masuk gitu ya. Ya. Itu Iya, kenapa iya. ya, Roy? Ada yang pengaruhi pikirannya ya? Ada yang mempengaruhi pikirannya sih sehingga kayak bengong gitu. Kamu bantu saya untuk transfer energi deh. Kamu kan bisa juga. Baik, Roy. Saya I need your help ya. Coba pegang palanya dia deh, dan saya lihat juga.